Perkenalkan, saya sendiri dari Eni, yaitu sebagai channel manajemen. Mari kita mulai acara produk update hari ini. Tentunya untuk present pada siang hari ini, saya tidak sendiri. Saya akan dibantu oleh tim dari Prodata. Ada Bu Chunwei sebagai Head of Sales dan Marketing, dan ada Pak Tani juga selaku Direktur Prodata yang akan memberikan sambutannya. Dan ada rekan saya juga, Bu Fitri sebagai channel manajemen. Kami harap Ibu Bapak sekalian tidak ada kendala ya dari segi suara dan presentasi yang akan kami sampaikan. Untuk melanjutkan presentasi kami hari ini, dimohon Ibu Bapak sekalian untuk memute audio demi kelancaran present kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan terkait solusi yang kami presentkan, dapat disampaikan langsung di chat room dan tim kami akan menjawabnya. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah register di acara ini, mohon dapat mengecek namanya kembali ya Bu, Pak, karena akan ada lucky draw dari nama Ibu Bapak sekalian yang berhadiah voucher OVO di akhir acara. Bagi yang beruntung dan mengikuti acara ini sampai akhir. Dan berikut adalah kontak person dari tim Prodata. Di sini ada Bu Chunwei sebagai Head of Sales Marketing. Ada dibantu dengan rekannya, ada Bu Fitri sebagai channel manajemen, dan ada juga saya sebagai Eni Rahayu, dan ada Pak Lis sebagai Head of Solution, dibantu dengan Pak Abdul Hadi sebagai Technical Consultant Head, dan dibantu oleh rekannya Bu Putri Sari. Pada hari ini, solusi yang akan kita presentasikan adalah Managed Engine IT Service Management, yaitu solusi service dashboard dengan fitur ITIL sebagai helpdesk software dengan aset dan project management yang relate dengan produk Asset Explorer sebagai IT management. Ada Support Center Plus yang berfokus pada customer support dan helpdesk management. Ya, baik, langsung saja kepada Pak Tandi sebagai openingnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni atas kata pengantarnya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Tandi, mewakili manajemen Prodata, mengucapkan terima kasih atas waktu luang yang Bapak Ibu berikan untuk mengikuti acara webinar ini. Topik hari ini kita lebih membicarakan solusi salah satu modul solusi dari Managed Engine, yaitu ITSM, IT Service Management, yang mana berfungsi untuk sebagai proses ticketing dalam rangka meningkatkan service terhadap customer atau klien. Seperti yang kita ketahui, hampir semua company sudah beralih ke digitalisasi, dan mereka terus ingin meningkatkan service terhadap klien-klien mereka masing-masing. Kami Prodata sudah menjadi partner Managed Engine sejak tahun 2005, dan saat ini kami ditunjuk oleh prinsipal sebagai perwakilan di Indonesia dan sebagai distributor di Indonesia, sehingga kami tetap terus mengembangkan market di Indonesia dengan solusi-solusi Managed Engine. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan lebih fokus ke solusi namanya modulnya Service Desk Product Helpdesk Ticketing. Seperti produk kita tahu, Managed Engine mempunyai banyak keunggulan dibandingkan brand-brand yang lain. Keunggulan Managed Engine itu sangat simple instalasi implementasinya, dan terutama itu harganya sangat affordable, dan fitur-fiturnya nggak kalah jauh dengan produk-produk yang top 3 seperti ServiceNow ataupun Remedy. Dan karena produk Managed Engine ini boleh kita tahu bahwa kita sudah mengimplementasinya sejak tahun 2005 hingga saat ini, dan install base-nya dan klien-klien yang sudah menggunakan solusi Managed Engine ini cukup banyak, cukup beragam industri, dari banking juga ada, manufacturing dan lain-lain gitu. Dari medium company sampai ke enterprise company. Jadi hal ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian, membantu Bapak sebagai referensi install base klien yang sudah menggunakan solusi Managed Engine.
di mana Bapak bisa menggunakan sebagai referensi sewaktu Bapak tawarkan ke klien Bapak Ibu sekalian. Karena kami percaya hubungan Bapak dengan klien Bapak atau dengan end user itu lebih baik, Bapak lebih mengenalnya gitu. Oke, selanjutnya nanti solusi Mana Engine ini akan dibawakan oleh Bu Chunmoy dan timnya untuk lebih detailnya apa keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain, feature-feature apa yang ada di dalamnya. Oke, mungkin sementara dari saya cukup sekian dulu. Jadi kalau misalnya nanti di dalam setelah acara ini ada pertanyaan atau hal-hal yang lebih jauh lagi bisa hubungin tim kami, Bu Chunmoy dan timnya gitu. Oke, mungkin sementara dari saya cukup sekian dulu. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tandi ya atas opening speech-nya. Perkenalkan, saya Chunmoy dari Prodata yang selaku Head Sales dan Marketing Head yang akan membawakan topik ITSM ini beserta rekan saya yaitu Bu Fitri dan Bu Eni. Jadi sebelum kita mulai free sales training ITSM, perkenalkan saya memberikan sharing knowledge sehubungan dengan situasi organisasi yang umum terjadi masih sampai dengan saat ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini masih banyak organisasi yang menggunakan spreadsheet, email untuk mencatat tiket yang masuk secara manual. Cara seperti ini mengakibatkan tim IT menghabiskan banyak waktu dan effort dalam hal men-troubleshoot suatu case. Kebanyakan organisasi masih belum memiliki standar prosedur dalam hal penanganan semua insiden. Juga tidak adanya dokumentasi atas semua insiden yang sedang terjadi, sehingga berakibat langsung kepada company efisiensi, yang mana juga berimpact langsung dengan revenue perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang, maka organisasi harus mengikuti arus perkembangan atau melek digital agar dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Jadi kita masuk ke topik, apakah itu helpdesk? Di dalam perusahaan, keberadaan IT helpdesk sangat penting untuk membantu user ketika sedang mengalami masalah. Dengan adanya IT helpdesk ini, company dapat mengatasi masalah terkait user experience. Helpdesk dalam konteks IT adalah sebuah departemen atau tim yang bertanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan dari user terkait hal teknis. Secara tidak langsung, tugas dari IT helpdesk tidak jauh berbeda dengan customer service ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagian besar perusahaan IT juga telah menyiapkan helpdesk untuk menjawab beragam pertanyaan yang datang dari user melalui email, telepon, website, online chatting. Nah, kemudian kita masuk ke apakah itu service desk. Nah, tadi sebelumnya helpdesk ya Bapak dan Ibu, saat ini sekarang kita bahas apa itu service desk. Bedanya apa? Nah, service desk adalah single point of contact antara user dan IT employees atau antara bisnis dan customer yang bertujuan untuk mendapatkan layanan dari departemen IT company. Nah, service desk mengikuti best practice dari ITAL yang merupakan kerangka kerja standar untuk mengimplementasikan layanan service desk. IT service desk berfokus pada penanganan insiden dan user request. Itulah bedanya ya Bapak dan Ibu. Sedangkan helpdesk berfokus hanya pada penanganan insiden saja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada kami di sini. Oke, kita masuk ke ITSM. Apakah itu ITSM? Nah, topik kita hari ini adalah ITSM ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ITSM adalah sebuah usaha dari tim IT memberikan layanan IT dengan memprioritaskan pelanggan. ITSM juga bisa disebut manajemen layanan teknologi informasi yang bisa diberikan kepada semua user di suatu organisasi. Metode ITSM digunakan untuk memanage permintaan dari user yang request hardware, software, dan lain sebagainya. Dengan metode ITSM, company dapat memprioritaskan kepada siapa akan diberikan layanan tersebut secara prioritas. Sehingga perusahaan tentu akan diuntungkan karena ITSM itu berfokus kepada customer dan ekspektasi dari customer tersebut. ITSM ini ada karena adanya pandangan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang berkaitan.
Nah, ITSM dapat menyelaraskan tujuan tim IT dengan prioritas bisnis, menempatkan user di tempat nomor 1, memungkinkan kolaborasi di antara berbagai departemen, melakukan koordinasi lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan kecepatan layanan apabila terjadi masalah IT. Nah, IT Service Management (ITSM) terdiri dari beberapa manajemen di dalamnya, yaitu Problem Management, yaitu untuk melihat akar penyebab suatu masalah, Asset Management untuk melihat aset IT yang dimiliki perusahaan, Change Management untuk memastikan prosedurnya apakah yang dilakukan sudah efektif dan sudah efisien, apakah masih diperlukan penyesuaian agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada Incident Management di dalam ITSM untuk pembuatan sistem workflow apabila terjadi suatu masalah IT. Nah, kita masuk ke apakah itu ITAL? Nah, ITAL di sini adalah suatu konsep dan teknik untuk mengelola infrastruktur IT, pengembangan IT, dan operation IT. ITAL adalah pendekatan yang paling baik untuk layanan manajemen IT di dunia. ITAL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice IT service management dalam membantu menghubungkan IT dengan kebutuhan pelayanan bisnis dan user request, sehingga menjadi jauh lebih baik dalam hal efektivitas teknologi, efisiensi, dan ekonomis. Nah, kita masuk lagi. Apakah itu ITAL lagi di sini? Penjelasannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam framework ITAL, hal yang paling utama adalah membangun service strategi yang berfokus kepada service design, service transition, dan service operation. Service design berfokus kepada kegiatan yang berlangsung untuk pengembangan strategi dan dimasukkan ke dalam desain dokumen. Dan kemudian ada service transition yang berfokus kepada implementasi dari output service design dokumen yang sudah dibuat tersebut. Jadi kita juga bisa memodifikasi service yang sudah ada dan create new service. Kemudian ada service operation di dalam ITAL yang bertujuan untuk mengoperasikan dan menjaga service level agreement kepada customer. Nah, strategi service ITAL ini akan menghasilkan continual service improvement yang berfokus kepada kemampuan organisasi untuk improvement ke depannya, sehingga organisasi diharapkan akan memiliki kualitas layanan yang lebih baik lagi. Oke, jadi kita masuk ke mengapa market membutuhkan service desk ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena untuk membangun customer loyalitas, karena customer service itu merupakan strong power untuk mendorong sentimen positif suatu brand dan memiliki peran penting yang di semua organisasi. Customer expectation yang semakin tinggi ke depannya, brand yang dapat memberikan best customer satisfaction lah yang akan semakin dihargai, dikarenakan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang mana berdampak langsung kepada peningkatan company revenue. Oke, kita masuk lagi. Mengapa market membutuhkan service desk? Saat ini masyarakat sudah akrab dengan chatbot dan virtual agent dalam hal berdealing dengan segala sesuatu dan masyarakat mengharapkan teknologi yang similar di tempat kerja mereka. Future ITSM menurut research adalah kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu user dalam memecahkan masalah dalam hitungan menit, bukan jam ya Bapak dan Ibu. User juga mengharapkan IT agar segera mengetahui aset yang digunakan, aset yang sedang digunakan user tersebut, ada di mana asetnya, apa ada yang salah dengan aset tersebut, dan lain-lainnya. Oleh karena itulah market selalu membutuhkan service desk. Nah, service desk dapat memenuhi kebutuhan akan intelligent automation dan digital workflow akan suatu proses dan kebutuhan intelligent information dan automation sehubungan dengan suatu aset. Oke, saat ini menjaga produktivitas karyawan sangatlah penting karena karyawan yang happy akan berdampak kepada happy customer. Karena yang akan berdampak juga kepada company financial ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu sangatlah penting suatu company menjaga good employee experience. Company juga harus menjaga overall growth experience management yang lebih reliable. Overall growth experience management merupakan gabungan dari customer experience, employee experience, partner, dan supplier experience.
yang dapat dirasakan pada saat dealing dengan suatu company. Oke. Prediksi kondisi di masa depan oleh karena situasi pandemi. Saat ini sedang terjadi digital workflow automation di semua aspek bisnis dan aspek kehidupan kita. Tidak hanya di IT saja. Sebagai contoh, dalam hal misalnya kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita misalnya dalam hal memesan makanan, cara pembayaran makanan tersebut, sampai akhirnya makanan diantar ke rumah kita, itu sudah jauh berbeda dari periode sebelum pandemi. Nah, service management akan menjadi suatu keharusan atau mandatori di semua organisasi. Tidak terbatas pada layanan IT saja. Karyawan mengharapkan company agar dapat terus meningkatkan digital experience platform di semua sisi. Seperti aplikasi yang selalu harus up 24/7, akses ke server juga harus seperti karyawan berada serasa di kantor, yang selalu harus up 24/7 juga. Kemudian juga oleh karena tidak semua karyawan berada di kantor, semua karyawan rata-rata WFH, maka bandwidth kantor juga harus ditingkatkan karena semua karyawan WFH tersebut akan akses ke kantor pada saat yang bersamaan, sehingga bandwidth kantor juga harus disesuaikan juga. Nah, meskipun situasi pandemi, karyawan juga tetap dituntut agar bisa bekerja lebih efektif, lebih produktif, lebih fleksibel dari sisi tempat dan waktu, dan dapat mengakses aplikasi kantor dari perangkat manapun. Sebagai timbal baliknya, karyawan mengharapkan suatu sistem yang reliable dan mudah untuk penggunaannya untuk semua aplikasi. Oke, karyawan mengharapkan workflow pekerjaan menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan terautomatisasi. Service desk dapat membantu membangun new system yang berbeda dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya, tidak akan ada lagi proses manual form, semua proses akan terautomatisasi secara sistem dan sesuai dengan privilege dari user tersebut. Oke, lanjut. Service desk dapat menjadi suatu portal yang menjembatani kebutuhan company dan employee dalam pembuatan semua service request dan digital workflow yang dibutuhkan company. Service desk juga menyesuaikan antara request dengan tingkat service level agreement untuk request tersebut, termasuk pembuatan policy baru, prosedur, security mekanismenya, dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, get familiar dengan ITSM language word, ya kan? Dengan adanya ITSM, maka bahasa yang digunakan oleh company akan menjadi jauh berbeda. Yang tadinya teknologi fokus menjadi proses fokus. Nah, kita percaya bahwa dengan bahasa yang digunakan berbeda, tentunya pandangan kita mengenai suatu permintaan juga berbeda. Dan hasil result yang didapat juga berbeda hasilnya. Bahasa ITSM adalah suatu bahasa yang dapat meningkatkan kualitas layanan perusahaan. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, bahasa itu sangat penting dalam menentukan hasil result. Oke, lanjut. Benefitnya apa setelah customer mengimplementasikan ITSM di sini? Adalah satu, ketersediaan layanan kepada company dan user yang selalu up to date dan langsung berdampak kepada revenue perusahaan. Tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan secara manual dan berulang-ulang sehingga akan sangat menghemat waktu dan tenaga. Peningkatan employee productivity yang berakibat langsung dengan return on investment pada TI. Interaksi hubungan antara penyedia layanan TI dengan user yang jauh lebih baik karena semua dilakukan dalam suatu sistem platform. Setelah sistem ITSM diimplementasikan, maka user satisfaction terhadap layanan IT juga akan meningkat ya Bapak dan Ibu sekalian, karena ITSM menyediakan suatu sistem end-to-end yang dapat menjadi interface platform antara company dan user yang mudah digunakan oleh semua pihak. Oke, kesimpulannya adalah tidak dapat dielakkan lagi bahwa saat ini business profitability sangat bergantung kepada loyalitas user, employee, partner, supplier, dan stakeholder. Semua saling ketergantungan ya Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi loyalitas dari semua pihak ini harus dibangun dari pondasi ITSM yang kuat agar tercipta suatu interrelationship system yang berkesinambungan satu dan lainnya. Dengan pondasi ITSM yang kokoh akan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, meminimalkan risiko, peningkatan pemberdayaan IT resources yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan customer satisfaction. So IT is what drives business today. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Bu Fitri untuk kategori topik seperti ini. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Chunmoy atas informasinya. Selamat siang dan salam kenal Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya informasi yang akan saya sampaikan dan saya Fitri dari tim Channel Management akan menginformasikan dalam Prodata Production. Untuk Prodata berdiri sejak tahun 2002 dengan berfokus pada solution for network security, IT operation, and IT service management. Dalam Prodata Professional Service, kami termasuk juga dengan desain, consulting, installation, integration, and maintenance. Lebih dari 450 perusahaan telah menggunakan Managed Engine Solution di Indonesia, mulai dari perbankan, otomotif, BUMN, sampai dengan universitas telah menggunakan solusi Managed Engine. Beberapa di antaranya ada Bank Syariah Mandiri, Daihatsu, Indo Tambang Raya, Telkom, Smartfren, Universitas Bina Nusantara, serta Pertamina EP dan Universitas Atmajaya. Procure Implementation and After Sales Support. Layanan yang kami berikan di dalam untuk layanan ini kami berikan dalam mengimplementasikan solusi Managed Engine mulai dari assessment, design, knowledge transfer, dan optimization solution dengan metodologi yang terstruktur dan terbukti untuk memastikan penerapan yang sukses sehingga dapat mempercepat time to value-nya. Didukung oleh tim konsultan ME yang ahli di seluruh dunia dan layanan profesional berkualifikasi tinggi dari Prodata, serta berpengetahuan industri yang luas dan keahlian produk Managed Engine yang mendalam diperkuat oleh kolaborasi yang kuat dengan teknik dan Managed Engine team. Product Service for Enterprise Market. Pada layanan ini kami menyediakan layanan personalisasi dengan single out contact, pengiriman dengan delivery proaktif technical, preventive plans, dan recommended best practice-nya. Termasuk juga dengan pelatihan yang fleksibilitas untuk memilih sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Dengan menyediakan 24x7 yang dipersonalisasi dan proaktif dengan single of contact untuk semua dukungan teknis, serta layanan on-site assessment service dan customized consulting days dan keoptimalan development dan sama-sama untuk merencanakan masa depan bersama dengan solusi Managed Engine. Untuk Managed Engine sendiri, memulai bisnis pada tahun 1996 sebagai divisi IT Management dari Zoho Crops. Lebih dari 90 tools telah diciptakan oleh Managed Engine yang berfokus pada managing, simplifying, valuing, and bringing your IT together. Telah digunakan oleh 180.000 lebih perusahaan di dunia dengan 3/5 dari total 500 perusahaan di dunia yang berlokasi di 190 lebih negara dan 3 juta admin. Dan Managed Engine present di Indonesia sejak tahun 2004 bersama Prodata sebagai Gold Partner, berlanjut Platinum Partner hingga saat ini menjadi distributor untuk Managed Engine di Indonesia. Dan berikut portofolio award yang telah dicapai oleh Managed Engine. Dari Ping, Gartner, Strong Value by Zoho Managed Engine, Network World Awards 2016, ICT Champion Award 2017, Reader Choice Award 2018, Best Overall Value by Infotech.
Service Desk Plus sudah masuk dalam Gartner. Meskipun posisi niche player, kami tidak berkecil hati untuk terus berkembang memenuhi kebutuhan user dengan price yang affordable. Service Desk Plus saat ini juga support untuk on-cloud dan juga on-premise. Service Desk Plus telah masuk dalam Ping Verify dan Serview dengan kemampuan ITIL for Certified. Pada slide ini saya akan informasikan dengan ringkas, Manage Engine ini merupakan bagian dari Zoho Group sejak 2002 yang berfokus pada bringing IT together yang komprehensif terhadap solution IT Service Management, IT Operation Management, Endpoint Management, Active Directory Management, IT Security, dan IT Analytics. Zoho Group sendiri juga telah beberapa ada di negara yaitu di US, Jepang, China, Singapura, dan R&D-nya di India dengan total 7.000 lebih karyawan. Manage Engine Complete Solution. Manage Engine merupakan solusi lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena berikut solusi lengkap yang Manage Engine tawarkan sebagai solusinya. Mulai dari IT Operation Management, Identity and Access Management, Unified Endpoint Management and Security, Cloud-based IT Management, Service Management, sampai dengan ke Security Information and Event Management. Dan untuk agenda hari ini yang telah tim kami sampaikan, kami berfokus pada Service Management yaitu di Help Desk, yaitu Service Desk Plus Management. What is Gartner advice on how to? Untuk memilih tools yang tepat di dalam IT Management, Gartner menyarankan untuk pemilihan tools pada ITSM yang dapat memiliki terintegrasi dengan solusi IT Operation Management, mulai dari basic, intermediate, ataupun advanced. Dan berikut penilaian Gartner terhadap Manage Engine Service Desk Plus. Pada Gartner, Service Desk Plus mendapatkan rating 880 dengan posisi 3 besar pada Gartner. Nilai plus yang diberikan Gartner pada Manage Engine adalah easy implementation. Nilai plus yang diberikan Gartner pada Manage Engine adalah easy implementation, great functional product, serta competitive price. Tidak hanya melalui Gartner untuk dapat mereview Service Desk Plus ini, berikut beberapa review dari independent research lainnya. Melalui kutipan software-testing-help.com, Service Desk Plus mampu ada dalam posisi 5 top desk tools dengan kelebihannya adalah strong incident dalam incident management, komprehensif terhadap problem management, serta kelebihan lainnya yang Bapak dapat Ibu lihat mulai dari change management, integrated dengan knowledge management, hingga efektif for SLA manajemennya. Dan melalui kutipan CMEG.com, review adalah sebagai berikut. Pros dengan kuat pada comprehensive support for ITIL, competitive price, serta kuat dalam integration terhadap IT solusi lain pada Manage Engine. Untuk prosnya atau minusnya adalah adanya keterbatasan workflow pada change management, serta adanya penambahan modul untuk pengintegrasian terhadap kebutuhan lainnya. How to sell Service Desk Plus is Indonesian market. Bapak atau Ibu sekalian, pada slide ini kami ingin berbagi pengalaman dalam menawarkan sistem ITSM ITIL pada suatu perusahaan. Bapak dan Ibu dapat mempropos ITIL sistem kepada manajemen senior. Biasanya untuk manajemen senior ini seperti senior IT manager, Bapak dan Ibu bisa tawarkan pada posisi berikut, karena biasanya manajemen senior tersebutlah yang sadar akan kebutuhan dan pentingnya layanan yang berkualitas tinggi. Karakteristik perusahaan yang dapat Bapak atau Ibu propos dalam kebutuhan ITIL ini adalah perusahaan-perusahaan yang kurangnya kontrol atas bagaimana layanan diberikan
terlalu banyaknya sumber daya yang hanya tugasnya itu aja, atau satu tugas aja yang menumpuk, serta dan ketidakmampuan untuk mengukur tingkat kualitas tersebut sehingga SLA-nya tidak ada. Oleh karena Perdata sudah lebih dahulu menjual atas sistem ITSM Manage Engine ini, kami menyarankan kepada Bapak atau Ibu untuk selalu menginformasikan benefit yang didapatkan setelah pemakaian aplikasi ini, seperti penggunaan sumber daya IT yang lebih efisien, penghapusan pekerjaan yang berlebihan, peningkatan kinerja dalam suatu proyek, serta keandalan dan ketersediaan tim IT yang dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Dan oleh karena ini sebuah sistem di mana untuk setiap goals yang ingin dicapai berkaitan dengan support personality dan tim IT, dan juga support kebijakan dari pihak manajemen, sehingga sistem yang telah dirancang dengan bagus dapat menghasilkan kinerja yang bagus juga. Keefektifan lainnya dari kolaborasi sistem dan tim IT adalah sebagai berikut. Kemampuan untuk mengembalikan sistem dengan cepat. Setelah sistem dan prosedur yang telah disusun secara rapi, maka tim IT dapat dengan cepat meresolve atas problem yang terjadi. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan jauh lebih singkat. Shorter time it takes to take repair. Dengan impact-nya adalah dapat mengurangi jumlahnya keluhan dari pelanggan. Selain itu juga impact yang terjadi atas kolaborasi sistem yang kuat dan tim IT yang hebat menjadikan tim IT dapat menjalankan sesuai dengan SLA sehingga waktu resolve jauh lebih singkat dan dapat memberikan improvement di tingkat operasional sehingga dapat juga memberikan improvement dalam hubungan baik kepada user atau pelanggan. Jika hal tersebut tercapai satu persatu, manfaat terbesar yang dapat dirasakan oleh suatu company adalah dalam sisi metrik finance seperti penghematan biaya yang akan tercapai. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh Ibu Eni Rahayu dan Ibu Chunmoy untuk service desk. Ya, terima kasih Bu Fitri atas presentasinya. Ya, agenda selanjutnya adalah saya akan coba mempresentasikan tentang case strength-nya Service Desk Plus dengan other brand. Jadi, apakah perbedaan IT solusi Manage Engine Service Desk Plus dengan brand lainnya? Di sini kita sebutkan bahwa kalau dengan brand lain, untuk harganya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Plus Service Desk Plus Manage Engine dan juga dari brand lain ITSM-nya. ITSM lainnya sangat kompleks dalam hal konfigurasinya, sehingga membutuhkan konsultan yang harga ITSM-nya sangat tinggi ketika di-compare dengan harga produk ITSM yang dibeli oleh customer tersebut. Keuntungan lainnya dari integrasi antara SDP dengan Service Desk Plus merupakan full stack dari solusi ITSM yang dapat memanage support tiket dari IP network, desktop, mobile device, tiket dari Active Directory, dan berbagai elemen IT lainnya. Dengan menggunakan solusi Service Desk Plus, kita akan mendapatkan 360-degree view dari semua elemen infrastruktur suatu company. Kita akan bahas satu persatu secara global untuk benefit integrasi antara Service Desk Plus dengan aplikasi Manage Engine lainnya. Integrasi antara Service Desk Plus dengan aplikasi Manage Engine lainnya dapat dilakukan antara Service Desk Plus dengan Site-Time 24/7, dengan Application Manager, dengan AD Manager, dengan OP Manager, dengan Password Manager, dengan Desktop Central, dengan ADC Service Plus, dan dengan Advanced Analytics. Jadi, kelebihan dari Service Desk Plus adalah kemampuan untuk berintegrasi dengan semua modul yang ada di Manage Engine. Service Desk Plus dapat berintegrasi dengan solusi Manage Engine IT Operation Management atau bisa disebut dengan OP Manager, di mana integrasi antar keduanya jikalau terjadi alert pada perangkat kritikal di customer OPM akan langsung mengirimkan tiket ke Service Desk Plus.
Dan dari Service Desk Plus akan langsung mengirimkan tiket tersebut ke engineer atau PIC teknikal yang berhubungan dengan tiket yang di-assign oleh perangkat kritikal tersebut. Dan semuanya ini dilakukan secara otomatis dari OP Manager yang terintegrasi dengan Service Desk Plus. Jadi, Service Desk Plus dapat berintegrasi dengan desktop sentral di mana hasil integrasinya akan sangat membantu dalam hal penyederhanaan tugas desktop manajemen di suatu company, seperti kita dapat mendeploy software, manage patch dan profilnya, dan kita juga dapat mengontrol desktop secara remote semuanya dari Service Desk Ticket yang di-create oleh user. Dari Service Desk Plus, kita mendapatkan informasi tentang patch yang hilang dan update informasi ke desktop sentral. Dari Service Desk Plus, kita juga dapat men-scan komputer untuk data inventory-nya. Terkait aplikasi hardware dan software, secara update memberikan informasi ke server desktop sentral. Dari Service Desk Plus juga dapat melakukan fungsi desktop sentral seperti manajemen patch, software deployment, policy konfigurasi, semuanya langsung dari Service Desk Plus console. Keuntungan lainnya dari integrasi antara Service Desk Plus dengan desktop sentral adalah kita bisa melakukan install software, resolve request using template, remote control dari jarak jauh, dan kita juga dapat meng-execute semuanya dari Service Desk Plus application. Kemudian dari Service Desk Plus kita juga mendapatkan dynamic inventory alert, yaitu real-time inventory alert untuk event-event seperti ada hardware yang di-add atau di-remove dari network customer. Kemudian ada new software yang terinstall atau uninstall di network tersebut. Kemudian ada real-time inventory alert untuk prohibit software yang terdetek di network customer. Dari semuanya itu akan didapatkan alert di Service Desk Plus. Jadi Service Desk Plus juga dapat berintegrasi dengan mobile device management, di mana hasil integrasinya akan sangat membantu dalam hal penyederhanaan mobile device management task, di mana kita bisa melakukan perform, enroll device, configure profile, track your company mobile asset, yang semuanya dengan menggunakan mobile device management. Tapi dilakukan di Service Desk Plus, kita juga bisa melakukan push device user policy dari Service Desk Plus ke end user mobile device based on use role, based on department, semuanya dari Service Desk Plus application control. Keuntungan lainnya, Service Desk Plus berintegrasi dengan mobile device adalah jika user mengakses aplikasi kategori blacklisted, maka akan menjadi tiket masuk ke Service Desk Plus. Dari Service Desk Plus juga bisa memanage aplikasi yang sudah terinstall dan yang akan diinstal di perangkat mobile user tertentu. Dari Service Desk Plus juga bisa meng-create flow regarding block policy yang sehubungan dengan policy-nya. Pada saat user akan mengakses aplikasi blacklisted yang ada di mobile end user. Dari SDP kita juga bisa melakukan regularly update detail dari mobile device management ke Service Desk Plus. Dari Service Desk Plus kita juga bisa melakukan device tracking, remote device log, passcode clearing, sampai ke data wiping, semuanya dilakukan dari Service Desk Plus. Dari Service Desk Plus juga kita bisa monitoring, memanage, dan safeguard datanya secara lebih efektif dan lebih mudah, semuanya juga dari Service Desk Plus. SDP juga dapat berintegrasi dengan Deep AdSense Analytics untuk dapat memahami antara Service Desk Plus dengan AdSense Analytics. Berikut adalah tampilannya. Jadi, apakah kelebihan dari tambahan Analytics Plus di Service Desk Plus adalah kita dapat memodify custom dashboard using simple drag and drop widget yang sudah tersedia. Juga dapat meng-create personal dashboard yang dapat di-share ke spesifik grup tertentu dengan hak akses yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilan Analytics Plus CIO Dashboard yang tampilannya lebih bagus dan juga eye-catching. Service Desk Plus juga dapat berintegrasi dengan AD Manager. Jadi, apakah solusi AD Manager itu? AD Manager merupakan Windows Active Directory Management dan Reporting Solution yang dapat membantu IT admin memanage AD Object Activities. Kita dapat memanage secara bulk dari user account dan objek AD lainnya. Kita juga dapat memberikan hak akses yang disesuaikan dengan admin right yang sudah ditetapkan kepada helpdesk Service Desk Plus Technician tersebut untuk mengontrol Active Directory. Dapat melakukan cleaning up style account dan reporting aktivitas di AD secara otomatis. Dapat memfasilitasi create, manajemen, dan delete objek AD secara bulk. Dapat memanage izin akses ke beberapa folder sekaligus atau memberikan privilege akses untuk mengelola file dan folder.
Dengan Active Directory Manager, IT admin dapat melakukan user account provisioning untuk new employee. Apalagi kelebihan dari Service Desk yang berintegrasi dengan AD Manager. Aplikasi dengan AD Manager, di mana hasil integrasinya akan membutuhkan IT admin untuk melakukan aktivitas directory management langsung dari konsol SDP. Di konsol SDP administrator atau hardware SDP, technician dapat perform following seperti create, delete, enable or disable AD user, add or remove user dari grup, modify department atau manager attribute of user, set or remove folder permission, reset password dari user, unlock AD user account. Berikut adalah tampilan perbedaan antara jika kita langsung ke native Active Directory-nya dibandingkan dengan melalui AD Manager. Dengan melalui AD Manager, di sini kita dapat manage daily activities-nya dan di tampilannya akan jauh lebih mudah dibandingkan langsung dengan ke Active Directory-nya. Nah, berikut adalah tampilan AD Manager yang terintegrasi dengan Service Desk Plus. Kelebihan lainnya dari Service Desk Plus kami adalah Service Desk Plus kami dapat berintegrasi dengan AD Self-Service yang merupakan solusi end user password reset management aplikasi. Aplikasi AD Self-Service ini dapat membantu user dalam hub service update data. One Identity adalah fitur single sign-on untuk para user yang akan akses ke aplikasi yang berbeda. Keuntungan lain dari integrasi Service Desk Plus dengan ADSS adalah tiket dibuat secara otomatis di Service Desk Plus untuk setiap update passwordnya yang dilakukan oleh user yang menggunakan ADSS Service Plus. Dari tiket tersebut, technician Service Desk Plus dapat melacak aktivitas user dan memfollow up-nya. Keuntungan lain dari integrasi Service Desk Plus dengan ADS adalah untuk IT admin dapat membuat password policy untuk AD dan aplikasi cloud. Dapat menggunakan teknik autentikasi akses termasuk biometrik dan UBK. Dapat melakukan autentikasi dua faktor untuk AD endpoint, VPN, dan login aplikasi. Dapat membuat kontrol akses secara otomatis untuk environment IT yang menggunakan akses tertentu. Memastikan peningkatan ROI dan compliance dengan HIPAA, CJIS, NIST, dan PCI DSS. Dari segi user dapat melakukan reset sandi atau account unlock untuk AD dan API Cloud. Melakukan pembaruan directory self secara detail, menggunakan satu identitas melalui single sign-on dan real-time password sync. Dapat mereset password dari Windows, Mac OS, dan Linux. Dapat mengakses endpoint dengan fitur dan aplikasi self-service dengan aman melalui autentikasi multifaktor. Berikut adalah tampilan AD Self-Service yang sudah terintegrasi dengan Service Desk Plus. Ini adalah menu untuk mengkonfigurasi Service Desk Plus dengan AD Self-Service. SDP juga dapat berintegrasi dengan Application Manager. Service Desk Plus di mana dengan adanya terintegrasi Service Desk Plus dengan Application Manager dapat menyediakan peta visual dari seluruh infrastruktur dan aplikasi IT customer dengan secara otomatis menemukan semua komponen IT dalam database Management Configuration atau disebut juga CMDB. Dan SDP ini akan dapat meng-create relationship CI antar keduanya. Dan berikut adalah tampilan dari CI customer untuk environment dari softwarenya. Dan tampilannya akan lebih detail di dalam CI customer ini. Ada indikasi IT environment dari segi hardware-nya. Dan ini adalah bentuk relationship di antara keduanya, antara si software dan hardware-nya. Dari keduanya akan di-convert aplikasi alarm yang support secara tiket secara otomatis oleh SDP.
Ya, untuk selanjutnya presentnya akan dibantu oleh Bu Fitri. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Eni atas informasinya. Dan kembali lagi saya Fitri untuk penjelasan atas Service Desk Plus KM-nya. Di sini sedikit informasi atas workflow aplikasi Service Desk Plus saat ini. Requester dapat mengirimkan tiket melalui email, phone, web portal, forum, dan chat yang telah disediakan. Untuk lanjut ke proses aplikasi Service Desk Plus sesuai business rules yang telah ditentukan, lalu verify SLA, set do time-nya, sampai dengan technical yang akan handle untuk dapat merespon bersama solution yang telah diberikan. Service Desk Plus saat ini dapat digunakan pada on-cloud dan juga on-premise. Yang bisa di-download dan di-deploy di tempat yang telah disediakan layanan hostingnya. Berikut beberapa informasi atas comparison on-cloud dan on-premise oleh Service Desk Plus. Bisa dilihat dari yang kami informasikan untuk layanan ITSM, Release Management, dan Custom Application Platform, itu tidak dapat di on-premise, tapi dapat dilakukan di on-cloud. Dan pada request sharing, user and agent, automatic ticket closure UPON dapat dilakukan di on-premise, namun tidak bisa dapat dilakukan di cloud. Dan business rule sendiri untuk condition to execute business rule itu dapat dilakukan di on-cloud, namun tidak bisa dilakukan di on-premise. Lalu untuk ability to show the request resolved by using a particular solution itu tidak dapat dilakukan di cloud, namun bisa dilakukan di on-premise. Dan kebalikannya, fitur lainnya dapat dilakukan di cloud, namun tidak bisa dilakukan di premise. Untuk reporting, semuanya di on-premise bisa di-handle, namun tidak bisa disupport oleh cloud. Untuk asset management sendiri, asset replenishment, enhanced tracking, triggers, itu tidak dapat disupport oleh on-premise, namun dapat tersupport oleh on-cloud. Lalu untuk service katalog dapat dimasukkan dalam on-premise dan tidak tersupport untuk cloud. Untuk problem management dapat dilakukan di cloud untuk di problem life cycle dan problem template-nya, namun tidak bisa tersupport di on-premise. Lalu untuk dari change management mulai dari recovery, state based, UAT, release association, configuration custom change, restrict access-nya itu dapat tersupport di cloud namun tidak dapat tersupport di on-premise. Untuk juga release management mulai dari utilize, visual workflow, create custom release, associate release rules, initiate release, configure state, dan view release kalendernya juga hanya tersupport di cloud, namun belum dapat tersupport di on-premise. Ini juga untuk release management fitur lainnya terdapat di cloud, namun belum dapat tersupport di on-premise. Nah, ini dua fitur release lainnya dan CMDB hanya dapat tersupport di cloud dan belum tersupport di on-premise. Nah, ini integration dengan single sign-on-nya yang dapat tersupport oleh cloud, namun belum dapat tersupport oleh on-premise. Untuk integration sendiri di sini ada beberapa integration. Ada beberapa yang dapat tersupport oleh on-premise, yaitu pada Skype integration, Mobile Device Manager Plus, AD Manager Plus, dan AD Self Service Plus, itu semuanya dapat tersupport di on-premise. Lalu untuk cloud sendiri yang tersupport adalah Microsoft Actionable Message Integration, lalu Slack Integration, Cloud File Attachment, serta AD Manager Plus dapat tersupport di dalam cloud.
Untuk integration lainnya dalam Alara, Zapier, Microsoft Azure, Mobile Device Manager Cloud Integration, serta dua lainnya dapat tersupport di sistem cloud, namun belum dapat tersupport pada on-premise. Untuk ZIA sendiri, intelijensi ZIA dapat dilakukan di cloud, ZIA belum dapat tersupport di on-premise. Untuk ZIA intelijensinya di sini untuk execute user approval action hanya bisa dilakukan di on-premise, tapi belum bisa dilakukan di cloud. Sisanya fitur intelijen ZIA-nya dapat tersupport di cloud. Untuk user survei sendiri, mulai dari spread survey for incident, multiple, general survey, sehingga kriteria triggernya dapat dilakukan di on-premise dan belum bisa dilakukan di cloud. Oke, dalam Service Desk Plus dapat ditanyakan ke usernya, apakah membutuhkan Enterprise Service Management? Jika iya, dapat ditanyakan berapa jumlah instansi, serta technician dan nodes asetnya. Enterprise Service Management memungkinkan beberapa instansi helpdesk seperti IT, SDM, keuangan, dan lain-lainnya untuk dibuat dan dikonfigurasi dalam satu akun organisasi. Setiap instansi dapat memiliki teknisi, alur kerja, template, dan lain-lain yang dilisensikan secara terpisah, yang mencakup teknisi, edisi, dan add-on lainnya seperti contoh gambar berikut. Jadi masing-masing per instansi ada technician dan rules dan policy-nya masing-masing. Sehingga ada SDP di dalam organisasi, sehingga alur kerjanya pun juga per masing-masing instansi. Oke, di sini untuk Service Desk Plus sendiri memiliki 3 edition, yaitu Standard Edition, Professional, dan Enterprise Edition. Di mana perbedaan garis besarnya pada Standard Edition, only for ticketing function. Professional Edition, selain dari ticketing function, dia juga ada tambahan dari asset management, contract management, dan purchase management. Dan tipe Enterprise Edition, selain dari tiket dan aset, dia juga ada penambahan fitur ITIL di mana sudah ada problem management, change management, CMDB, dan project management. Ini seperti berikut yang didapat dari per masing-masing edition, dari mulai standar, profesional, serta enterprise. Untuk di standar sendiri, di sini ada incident management, self service portal, knowledge base, multi-site support, SLA management, dan helpdesk report. Dan untuk profesional ada penambahan dari sisi helpdesk management, IT asset discovery, software asset management, asset inventory report, purchase and contract management. Dan di enterprise, dari kelengkapan dari standar profesional, lalu fitur tambahan pada enterprise adalah problem management, change management, IT project management, service catalog, asset management, dan CMDB. Untuk Service Desk Plus dapat dilakukan pada mobile phone, dia juga bisa on-premise, on demand, serta bisa dapat managed service provider. Untuk modul Service Desk Plus perhitungannya cukup mudah, yaitu terhitung dari berapa jumlah technician dan jumlah node asetnya. Technician yang dimaksud ini adalah siapa-siapa saja yang mendapatkan akses masuk ke dalam aplikasi Service Desk Plus untuk managing tiket, aset, problem, change, CMDB, purchase, contract, and report. Untuk yang melakukan create tiket atau layanan tidak dikenakan lisensi. Sedangkan untuk node aset, yang dimaksud adalah aset-aset yang based on IP yang ingin dimonitoring, dan aset non-IP yang tidak terhitung lisensi dapat diinput secara manual sebagai pencatatan. Serta untuk pembelian pertama sudah bundling not start from professional edition. Sedikit penjelasan kembali atas siapa-siapa aja yang termasuk dalam technician adalah mereka adalah orang yang dapat melihat dari request, problem, change, and
dan perubahan-perubahan yang terjadi dan serta aset pada site tertentu. Lalu juga yang mereka yang mengatur pengoperasian IT di seluruh site dan orang yang memungkinkan dalam memberikan penanganan cepat atas permintaan yang diajukan dari site yang berbeda. Untuk SDP secara proaktif juga mengelola SLA dengan memilih dan memberitahukan teknisi sebelum atau setelah pelanggaran dari SLA tersebut. Pada slide ini saya akan mempresentasikan fitur add-on yang ada di dalam Service Desk Plus. Yang pertama adalah fitur failover, di mana kebutuhan ini yang memerlukan layanan high availability mode, sehingga jangan sampai aplikasi Service Desk Plus ini mati hanya karena server down. Fitur ini secara aktif akan berpindah ke secondary server secara seamless, sehingga technician yang menggunakan aplikasi ini tidak akan terganggu atas perpindahan dari primary server ke secondary server. Penambahan add-on ini cukup mudah, cukup pengaktifan saja sehingga tidak diperlukan perhitungan lainnya. Dan catatan untuk dalam penggunaan failover ini adanya tambahan database eksternal di luar dari database bawaan dari Service Desk Plus sendiri, yaitu bisa MySQL atau database lainnya. Oke, di sini bisa dapat diinformasikan juga kebutuhan user yang bisa ditanyakan apakah ada sampai ke Active Directory-nya. Untuk kebutuhan fitur lain di add-on di Active Directory Manager ini, Bapak dan Ibu dapat menanyakan kepada usernya berapa jumlah domain yang akan di-manage dan berapa jumlah technician yang akan manage aplikasinya. Technician dalam fitur ini adalah mereka yang dapat melakukan user creation, reset password, dan unlock in ID-nya. Bapak dan Ibu juga jika iya maka bisa ditanyakan berapa jumlah technician-nya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa dapat menanyakan ke usernya apakah kebutuhannya sampai ke perform privilege AD-nya seperti untuk group management, computer management, OU management, sampai ke user management. Jika iya bisa terhitung juga. Dan ini merupakan gambaran dari AD manager. Ada create user, unlock, lalu sini ada job desk masing-masing, per polisinya masing-masing. Nah, ini adalah berikut tampilan dari AD Manager Plus yang telah tersinkron oleh Service Desk Plus, di mana ada fitur-fitur untuk create user. AD, unlock, enable, disable, delete, reset user password, modify, add group, dan remove to group. Dan ini didapatkan dari AD Manager dalam Service Desk Plus. Dan berikut adalah tambahan dari field AD Manager dengan fitur privilege-nya yang ada, yang kita bisa dapat atur permission folder-nya untuk group management, computer management, OU management, user management, dan lainnya. Jadi di sini kita bisa set folder permission ataupun remove folder permission-nya. Dan untuk request reporting yang lebih bagus, tampilannya dari report biasa dan lebih deep, dapat diinformasikan atas fitur tambahan Analytics Plus, yaitu fitur ini dapat digunakan baik on-premise ataupun on-cloud, dengan perhitungan cukup mudah karena perhitungannya berdasarkan jumlah technician atau admin yang akses ke dalam aplikasi untuk memanage seperti create report, create dashboard, hingga view dashboard, dan lainnya. Tambahan jika ada request untuk sebagai only view dashboard, kita juga menghitung untuk siapa-siapa aja yang bisa melihat dashboard, dan itu sifatnya concurrent, berapa jumlah user concurrent yang dapat akses untuk melihat dashboard tersebut. Berikut adalah contoh dari tampilan Analytics Plus pada Service Desk Plus, sehingga tampilannya lebih bagus dari tampilan-tampilan report biasanya dari Service Desk Plus template. Ini berikut juga salah satu tampilannya. Lalu dan berikut tambahan fitur lain yang ada pada Service Desk Plus on Cloud, yaitu live chat.
Fitur live chat ini antara user dan technician yang dapat ditambahkan di dalam Service Desk Plus on Cloud. Perhitungannya cukup mudah, karena dengan menginformasikan berapa jumlah teknisi yang akan diaktifkan dalam live chat ini, misalnya ada pemakaiannya, ada berapa 5 technician mungkin yang bisa yang untuk teknisi yang live chat, totalnya ada 5 juga, atau harus ada berapa 3 atau mungkin bisa disambungkan untuk live chatnya. Itu bisa menjadi opini untuk bisa live chat. Lalu juga selain ada live chat, di sini juga ada add-on untuk remote session, yaitu merupakan fitur remote antar user dengan technician. Ini dapat ditambahkan dalam Service Desk Plus on Cloud yang disediakan oleh Zoho Isis dengan cara pengiriman ke link email. Jadi melalui link email bisa di remote-nya melakukan di remote control di Service Desk Plus. Dan untuk perhitungannya juga concurrent session yang dilakukan. Dan untuk remote tanpa menggunakan link bisa ditambahkan di unattended remote control functional. Dia juga sama remote tapi tanpa adanya pengiriman link ke email. Lalu fitur terakhir yang ada di dalam Service Desk Plus on Cloud yang bisa ditanyakan ke usernya adalah apakah kebutuhan untuk separate database atau pemisahan database. Jika ada, kami memiliki paket database terpisah untuk menyimpan data perusahaan dengan lebih aman. Dan berikut 3 pilihan yang kami support, yaitu ada multi-tenant database plan, exclusive virtual database plan, serta exclusive physical database plan, di mana masing-masing mempunyai kapasitasnya masing-masing. Misalnya multi-tenant database ini merupakan contoh dari database yang sama dalam cluster fisik yang sama, namun dan dengan arsitektur multi-tenant. Untuk di eksklusif virtual database, di database yang berbeda, tetapi dengan cluster server yang fisik yang multi-tenant. Lalu untuk eksklusif physical database, setiap data organisasi dalam cluster server fisik terpisah, sehingga cluster server fisik eksklusif yang dipusatkan, dialokasikan untuk setiap organisasinya. Lalu di sini ada fitur lainnya yang bisa ditambahkan di on-premise add-on, yaitu Remote Access Plus. Untuk yang Remote Access Plus ini disediakan untuk on-premise edition, di mana untuk ini bisa memanage remote control, over-one, enable chat, dan sistem lainnya. Untuk remote control ini, remote control ini bisa mengaudit session recording for audit, remote shutdown, screen sharing, with peer enable them to resolve ticket faster and better. Secara asetnya dia juga secara seamless. Dan Bu Chunmoy bisa dibantu untuk Remote Access Plus web online ini, Ibu Chunmoy? Ya, untuk Remote Access Control ini kita adalah suatu sistem tool yang memungkinkan IT admin untuk mengkontrol remote desktop yang berada over WAN. Yang bisa dilakukan oleh IT admin adalah ketika kita akan melakukan upgrade suatu software atau kita akan melakukan suatu sesi troubleshooting ke remote desktop yang ada di over WAN tersebut. Dan juga dengan Remote Access ini kita bisa melakukan asset scanning juga untuk perangkat-perangkat desktop yang ada di over WAN tersebut yang sudah terinstall dan sudah terinstall agent base di dalam aset-aset tersebut dapat di remote oleh Remote Access Plus ini. Kemudian kita juga bisa melakukan WAC online dari over WAN dengan bantuan Remote Access ini.
dan juga bisa melihat task manager dari remote komputer tersebut yang kita sebut sebagai sistem manager terpusat yang ada di SDP. Dan sistem ini applicable untuk komputer yang running di Windows OS. Oke, Fitri, silakan Bu. Ya, di sini yang merupakan terminologi dari Service Desk Plus, yaitu Service Desk Plus merupakan media yang terhubung antara penyedia layanan dengan customer dengan operasional harian. Service Desk Plus ini juga menyediakan antarmuka terhadap pengguna untuk pelaporan tiket, baik berupa insiden maupun request atau layanan. Dari insiden manajemen juga di sini dimaksudkan untuk mendukung proses pengelolaan insiden dengan kemampuan untuk pencatatan insiden, pengelompokan berdasarkan akibat yang timbul dan tingkat urgensi. Di sini juga mendisposisikan tiket ke tim dan kelompok yang sesuai dengan melakukan proses eskalasi yang dilanjutkan dengan proses resolusi dan pelaporan. Untuk service request management merupakan pintu masuk untuk user membuka data, menampilkan serta mengatur request mereka. Modul ini dapat mengakomodir otomatisasi permintaan persetujuan, disposisi dan pemenuhan request dengan penggunaan workflow yang telah ditentukan. Untuk service katalog manajemen merupakan daftar dari barang atau layanan yang terpusat yang disediakan oleh penyedia layanan dan berfungsi yang di mana dimaksudkan untuk menyediakan penyimpanan data layanan dan fitur pengelolaan layanan, serta penyediaan antarmuka terhadap user untuk penggunaan barang dan layanan. Untuk knowledge management merupakan pengelolaan informasi penting yang dapat diakses melalui organisasi IT dengan selanjutnya dapat diakses oleh seluruh organisasi. Fungsi area ini menyediakan kemampuan untuk membuat, menyimpan, dan menyalurkan informasi berdasarkan rules yang dimodifikasi. Modul ini juga menyediakan pencarian informasi yang dibutuhkan oleh semua user. Lalu ada problem management, di mana untuk problem management ini membantu untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam infrastruktur IT yang biasanya dilaporkan bersamaan dengan beberapa insiden yang terkait. Penyelesaian problem berarti menyelesaikan penyebab beberapa insiden yang terjadi secara bersamaan di waktu yang akan datang. Fungsi dari modul ini juga pun menjadi sebagai pencatatan problem, membuat informasi penyelesaian problem, serta permintaan perubahan, eskalasi ke tim atau kelompok yang terkait, dan pelaporan. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Ibu Chunboy untuk Service Desk Plus Fitur dan Mission ITIL. Ya, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya kita akan masuk ke Service Desk Plus Feature kembali dan mission dari Service Desk Plus untuk ITIL itu sendiri. Jadi di sini kita informasikan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa Manage Engine memiliki misi untuk mengadopsi ITIL framework dengan cara yang mudah. Tidak diperlukan expensive consultant untuk mengimplementasikan ITIL framework ini dan tanpa perlu melakukan kustomisasi secara massal untuk produknya. Setelah diinstal, produk SDP akan langsung datang dengan problem, change, incident, dan CMDB. Semua workflow ITIL sudah ready tersedia di dalam SDP dan customer dapat langsung mengkonfigur produk SDP tanpa diperlukan dari ITIL consultant. Oke, kita masuk ke satu-satu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama ke ITIL Incident Management. Jadi incident management di sini kita remind kembali agar lebih jelas adalah salah satu proses dari ITSM yang berfokus untuk memperbaiki kinerja layanan IT dari semua organisasi dalam waktu secepat mungkin agar bisa kembali normal. Proses ini mengelola gangguan layanan yang terjadi dalam IT agar tidak mengganggu jalannya bisnis. Incident management adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu insiden yang dilaporkan dari user melalui service desk. Oke, selanjutnya sehubungan dengan feature incident management, maka proses yang dilakukan oleh SDP adalah melakukan incident identification, pencatatan insiden, incident categorization, incident prioritization, incident initial diagnosis, incident escalation, investigation, serta incident resolution yang akan dituangkan dalam informasi di bawah ini. Berapa lama SDP akan merespon suatu case dan berapa lama resolusi untuk case tersebut. SDP akan memberikan informasi berapa lama rata-rata penanganan suatu insiden, jumlah insiden yang masuk, berapa lama downtime yang sudah terjadi dikarenakan suatu insiden, percentage downtime yang terjadi, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menangani suatu insiden,
Apakah eskalasi untuk suatu insiden yang sudah terjadi itu berjalan sesuai dengan policy, termasuk juga dengan post-incident review. Oke, jadi benefit yang akan didapatkan oleh company setelah mengimplementasikan insiden manajemen dengan baik adalah jika dikelola dengan baik, maka otomatis akan terjadi pengurangan tiket ya Bapak dan Ibu sekalian yang masuk ke company, sehingga dampaknya akan meningkatkan kualitas layanan IT secara keseluruhan. Semua insiden berdasarkan pada SLA policy yang sudah disepakati sebelumnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan company productivity, terutama untuk kegiatan bisnis utama dari suatu company. Oke, ini adalah tampilan Service Desk Plus feature Incident Management, di mana di Service Desk Plus kita dapat mengkategorisasikan insiden berdasarkan high SLA, medium, normal, low, atau major incident di sini, dan semuanya bisa dikategoriskan, di set terlebih dahulu berapa lama resolution time dari insiden tersebut harus solve, dan berapa lama respon time dari insiden tersebut harus diberikan ke user yang request insiden tersebut. Jadi di sini fitur incident management di dalam Service Desk Plus kita dapat mengenable 4 eskalasi level. Jikalau dari eskalasi pertama tidak berhasil, masuk ke eskalasi kedua, enable eskalasi ketiga, dan sampai ke enable eskalasi keempat. Nah, mungkin sudah masuk ke top management ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada kami. Selanjutnya, ITIL Change Management. Change Management di sini adalah suatu proses untuk mengubah individu, tim, atau organisasi, perusahaan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Change Management adalah suatu disiplin ilmu pengelolaan perubahan yang memandu bagaimana manajemen mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung setiap individu agar berhasil beradaptasi dengan perubahan yang lebih baik, yang direncanakan dan tidak direncanakan. Jadi change management merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari model, metode, teknik, tool, dan skill yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasi. Change management dapat mendorong keberhasilan suatu organisasi secara jauh lebih cepat. Proses change management suatu company akan berdampak kepada proses kerja, sistem kerja, struktur, organisasi, dan job roles. Jadi tujuan dari change management ini adalah bertujuan untuk mengelola perusahaan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 komponen yang harus dipahami suatu organisasi yang akan melakukan change management. Organisasi harus mendefinisikan apa tujuan perubahan yang akan dicapai, aspek strategis apa yang perlu dirubah, strategi perubahan yang perlu diterapkan, sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan, siapa, apa, area mana yang akan menjadi target audiens dari perubahan tersebut. Jadi, setiap organisasi pasti membutuhkan change management. Hal ini dikarenakan adanya faktor dari eksternal, faktor global, contoh pandemik, dan perlunya perubahan untuk improvement di semua area, perlunya peningkatan efisiensi, kebutuhan untuk restrukturisasi, adanya kondisi suatu organisasi untuk mengimplementasikan suatu teknologi baru, dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang memaksa suatu organisasi untuk melakukan change. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di bawah ini adalah istilah bahasa yang digunakan dalam konsep ITIL Change Management. Istilah rollout plan, backout plan, impact to business, dan dependency list dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan suatu organisasi dalam membuat change management plan, bagaimana company akan menerapkan change policy ini. Jika change plan tersebut fail, bagaimana cara company menangani change plan yang fail tersebut. Berikutnya, ini ada istilah Change Advisory Board di dalam Change Management. Nah, apakah itu? Nah, istilah ini adalah artinya terdiri dari beberapa person yang in charge dalam pengambilan keputusan pada saat penerapan change policy ini. Nah, kemudian ada istilah Release Management.
release management ini adalah proses untuk memanage suatu produk sebelum di-launch ke market. Contoh, misalnya software release. Dari development stage sampai ke software berhasil masuk ke market, berhasil dirilis ke market. Sangat penting dari suatu organisasi memiliki tools, aplikasi yang dapat mensupport semua proses rilis dari suatu produk. Jadi di sini berfungsi sebagai tracking juga, mengkontrol semua proses dari setiap rilis major, minor, kemudian sebelum masuk ke production, sebelum masuk lagi ke market, termasuk dengan dokumentasi dari setiap eksekusi kode, file data, dan file konfigurasi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, agar organisasi dapat bersaing dalam kompetisi global yang semakin ketat, diperlukan policy change management yang diterapkan di semua area bisnis. Hambatan itu pasti ada seperti penundaan, penolakan perubahan. Pasti akan terjadi dalam setiap implementasi change yang mana menjadi main concern ya Bapak dan Ibu dari setiap company. Oleh karena itu diperlukan strategi dari perencanaan perubahan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung perkembangan dan agar selaras dengan tujuan perusahaan dan rencana bisnisnya. Karena kita percaya bahwa perubahan atau change pasti akan memberikan dampak kepada semua aspek yang ada di suatu organisasi. Nah, jika change management berhasil diimplementasikan di suatu organisasi, maka akan memberikan dampak yang sangat besar serta membawa arus perubahan untuk dapat membuat suatu keunggulan secara kompetitif di dalam dunia persaingan global. Inilah realita fakta ya Bapak dan Ibu sekalian yang kita lihat dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah merealisasikan konsep change management ini. Nah, penerapan change management membutuhkan effort, waktu, dan proses. Dan ini sangat tergantung dari tingkat komitmen dan dukungan dari top management, kemampuan dari tim change itu sendiri, strategi yang dilakukan, kemudian individu atau organisasi atau departemen yang akan dirubah, serta evaluasi secara berkala terhadap perubahan tersebut sampai dengan hasil yang dikehendaki. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Change Management ini? SDP memiliki change management workflow yang sesuai dengan konsep ITIL yang dapat menjembatani semua kebutuhan akan perubahan suatu organisasi. SDP memiliki change planning, kemudian change approval, change rollout plan, change backup plan, dan juga untuk flow untuk change yang tidak direncanakan atau unplanned change. SDP memiliki best practice konfigurasi change management policy yang dapat disesuaikan tingkatannya, sesuai dengan kebutuhan customer Bapak dan Ibu sekalian. Jadi SDP dapat mengkonfigur change di sini berdasarkan template yang sudah ada di dalam Service Desk Plus. Dan kemudian kita juga bisa mengkonfigur change template bisa digunakan untuk mengkonfigur workflow, dan kita juga menyediakan change workflow builder yang dapat digunakan untuk mendesain suatu change secara simultan. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fitur Service Desk Plus, fitur change management. Di sini kita bisa lihat, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ada beberapa change type, emergency, major, minor, significant, dan title-nya apa, change dari title dari change tersebut, siapa yang sudah raise untuk change tersebut, misalnya di sini namanya Bapak Markus. Kemudian kita lihat kembali, setelah kita klik masuk ke WAN port reconfiguration, nah kita lihat bahwa suatu change yang di request oleh Pak Markus tadi, itu sudah melalui proses submission, planning, approval, implementation, review, close, itu semua sudah dilakukan dan sudah pas dari Service Desk Plus secara sistem. Jadi semua sistem mulai dari submit, planning, approval, implementation, review, close, ini semua harus sudah tercompleted dulu, baru bisa kita melakukan change tersebut. Jadi dengan adanya change ini, IT tidak perlu membuat lagi form-form secara manual,
agar dapat melakukan suatu perubahan. Semuanya sudah dilakukan by system workflow yang sudah di-provide di dalam change management feature di dalam Service Desk Plus. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami. Oke, jadi kita masuk ke ITIL Service Catalog di sini. Service Catalog merupakan suatu portal yang dapat diakses oleh end user seluruh company yang memprovide list dari semua service yang available dari company tersebut, yang ada di company tersebut. End user dapat browsing ke service catalog tersebut untuk mendapatkan service request yang mereka inginkan. Dan user perlu untuk mengisi suatu web form yang sudah tersedia dan di dalamnya sudah lengkap dengan service atributnya seperti description per service, cost-nya service tersebut, SLA dari service tersebut. Oke, jadi keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk memastikan terlaksananya manajemen request yang efektif dan efisien. Di antaranya adalah user mana yang akan mendapatkan service yang lebih baik dan lebih cepat. Bagaimana company dapat memonitor semua proses delivery ke semua user tersebut. Oke, jadi dengan service katalog ya Bapak dan Ibu sekalian, company juga akan sangat terbantu karena hanya memaintain satu portal service katalog saja yang berisikan informasi yang akurat dan selalu up to date untuk memanage semua layanan permintaan operasional dari semua user di company tersebut. Sorry. Oke, selanjutnya benefit yang didapat setelah company menerapkan service katalog ini sangatlah banyak. Company dapat secara signifikan menghemat biaya, meringkas proses kerja, dan meningkatkan layanan kepada end user. Oleh karena semua proses request, approval, purchase, sampai ke delivery user, dapat dilakukan secara automation system dan selalu terupdate. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Service Catalog ini? Service Catalog berisikan struktur data yang berisi data seperti service name, service ID, description service, cost of service, service owner, quantity, SLA yang diasosiasikan, date requested, impact dari service yang di-request, kemudian urgency dari service request tersebut. Service katalog ini berisi struktur data yang berisikan semua data ini dan termasuk dengan workflow-nya per user yang merequest service tersebut ini, dan workflow-nya juga dapat dibuatkan berdasarkan jenis service yang di-request juga. Oke, Bapak dan Ibu, jadi di sini adalah tampilan dari service katalog. Di sini adalah I need a service, ini adalah service katalog dari Service Desk Plus yang membutuhkan sarana untuk memilih service yang dibutuhkan. Dan ini adalah tampilan dari semua service yang dimiliki oleh suatu company. Contohnya di sini. Dan semua service akan ditampilkan di dalam portal Service Desk Plus kategori Service Katalog. Jadi, Manage Engine untuk Service Katalog akan membuatkan workflow. Workflow misalnya, user memiliki beberapa showcase offer service yang di-offer oleh company, seperti adanya permintaan request email, request hardware, request software, dan other services. Kemudian user tersebut akan request new service, kemudian dari IT akan mengkonfigur service tersebut di dalam service katalog workflow di dalam SDP yang akan langsung di-assign ke technician, kemudian akan ada SLA-nya dan distributed task-nya, kemudian setelah itu baru service terdeliver ke end user. Seperti kita lihat di sini, di dalam service katalog kita bisa mengenablekan sampai 5 state approval process dan trigger approval notification secara otomatis.
begitu ada service request yang di-raise oleh seseorang dari yang dimunculkan dari service katalog. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke problem management. Proses problem management dilakukan dengan menganalisa tren terhadap data insiden yang berulang atau recurring incident. Proses ini dinilai lebih efisien bagi suatu organisasi karena dengan menemukan penyebab masalah, maka diharapkan solusi yang ditemukan dapat membuat organisasi terhindar dari masalah yang sama di kemudian hari. Penyebab dari problem biasanya tidak diketahui pada saat pencatatan problem dibuat. Dan problem manajemen lah yang bertanggung jawab untuk investigasi lebih lanjut sampai menemukan akar masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tanda bahwa suatu organisasi membutuhkan problem manajemen adalah banyaknya gangguan pada proses bisnis suatu perusahaan yang disebabkan oleh IT department yang selalu menangani tiket yang sangat banyak dan kebanyakan tiket tersebut adalah tiket-tiket yang sama. Perusahaan juga membutuhkan penjelasan detail terhadap masalah-masalah tersebut, apa saja layanan IT dan bisnis yang terdampak. Dan jika tidak ada informasi mengenai hal-hal ini, maka akan berdampak negatif kepada organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah fitur problem management yang akan mengatasi semua masalah-masalah ini. Oke, jadi proses problem management, Bapak dan Ibu sekalian, itu berkonsentrasi kepada mencari solusi yang permanen dan bagaimana mengelola insiden yang berulang-ulang. Proses pendekatan ini terkadang tidak cepat ya Bapak dan Ibu, namun akan memberikan nilai lebih dari waktu ke waktu dengan berkurangnya jumlah insiden. Akan berkurang juga jumlah waktu yang diperlukan untuk kegiatan recovery suatu insiden. Jika solusi permanen belum bisa didapatkan, maka company harus mengetahui cara penanganan masalah untuk solusi yang alur kerja automation workflow-nya akan di-create dari fitur problem management. Jadi dengan problem management, company akan lebih proaktif dalam mengasah kemampuan untuk melihat masalah yang terjadi. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menganalisa tren dari masalah yang cenderung berulang-ulang, bekerja sama dengan tim terkait untuk menganalisa masalah yang berulang tersebut dengan melihat perubahan kapasitas dan konfigurasi secara aktif, keterlibatan tim lain dalam merencanakan solusi langkah penanganan masalah. Nah, melihat keterbatasan dari manajemen dan langkah alternatif jika belum bisa dilakukan solusi permanen. Oke, jadi di sini Service Desk Plus approach untuk problem management. Problem management workflow dapat di-create di dalam Service Desk Plus, di mana untuk setiap problem kita akan input sebagai log problem dan identify problem tersebut, dan kita akan asosiasikan dengan beberapa related insiden yang berhubungan. Jadi di sini setelah problem tersebut dianalisa, kemudian kita akan di dalam Service Desk Plus feature problem management, kita akan kalkulasikan impact-nya, kemudian kita find out root cause analisisnya, dokumen simptomnya, provide workaround-nya, terus solution-nya, dan kemudian pendistribution task sampai problem management tersebut dapat teratasi. Oke, jadi di sini kita lihat fitur problem management di dalam SDP. Di sini problem management, contoh unable to login itu ERP yang sudah di-report oleh seseorang user, kategori general, dan kemudian priority-nya kita bisa lihat di sini di dalam problem management module feature. Saat ini kita bisa lihat juga statusnya dan urgensinya dari problem yang di-raise oleh user tersebut. Oke, jadi di sini dengan problem management kita bisa lihat untuk satu problem ini ada berapa insiden yang related dengan satu problem ini. Kita bisa lihat statusnya apa, urgensinya, prioritasnya, terus kemudian sudah di-assign kah, dan untuk 3 insiden ini itu di-request oleh siapa saja,
kemudian kapan. Nah, apakah statusnya seperti apa waktu saat tersebut, dan begitu problem unable to login ini di-solve di company, maka semua insiden yang related dengan problem tersebut juga akan otomatis terclose. Oke, di sini kita masuk ke aset manajemen ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kadang suka ada pertanyaan, apa sih perbedaannya aset manajemen dengan CMDB? Nah, kita coba bahas di sini. Aset database atau aset manajemen itu hanya berisi list of asset saja. Sedangkan untuk CMDB merupakan database manajemen konfigurasi yang berisi semua informasi terkait komponen perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dalam organisasi layanan TI, dan adanya hubungan antar komponen-komponen tersebut. CMDB menyediakan tampilan data konfigurasi yang sudah terorganize dengan baik dan memiliki sarana untuk memeriksa data dari perspektif yang diinginkan oleh suatu company. Karena infrastruktur TI sangatlah kompleks, maka kebutuhan untuk monitoring, pemantauan, dan pemahaman setiap informasi dalam lingkungan IT akan semakin meningkat. Nah, penggunaan CMDB ini ya Bapak dan Ibu adalah praktek terbaik bagi para IT Department Head yang dapat mengidentifikasi dan memverifikasi setiap komponen infrastruktur yang dimiliki agar dapat dikelola dengan baik dan dapat diperbaiki lagi, lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk aset manajemen itu adalah berada di Service Desk Plus profesional, feature asset management. Sedangkan CMDB itu berada di Service Desk Plus Enterprise Edition modul CMDB. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa semoga lebih paham perbedaan antara aset dengan CMDB, dan kita bedakan juga berdasarkan edisinya. Jadi kalau hanya aset kita masuk ke Professional Edition, tapi dengan CMDB ITAL kita masuk ke Enterprise Edition. Oke. Contoh bahwa kenapa semua organisasi pasti membutuhkan aset manajemen. Karena even customer di suatu organisasi yang besar juga belum tentu mereka memiliki aset yang terorganize. Dan pasti banyak aset-aset yang tidak bertuan, yang tidak diketahui aset relationship-nya, dan juga tidak optimal. Nah, Service Desk Plus dapat mengelola semua aset, mulai dari network services aset, printer, router, workstation. Dan ini semua dihitung sebagai license di dalam Service Desk Plus karena perangkat aset ini memiliki IP. Sedangkan yang non-IT aset tidak memiliki IP bisa dimasukkan ke dalam Service Desk Plus dan tidak dihitung license ya Bapak dan Ibu, kecuali hanya yang di bagian IT aset saja. Jadi dengan fitur aset management, pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan fitur aset management? Nah, biasanya kalau top manajemennya menanyakan seperti ini. Ada berapa tipe hardware yang dimiliki oleh company kita dan yang sudah terdeploy? Ada berapa instalasi dari software tertentu yang berada di dalam lingkungan IT kita? Ada berapa software license yang dimiliki oleh company kita? Dan berapa lagi yang dibutuhkan untuk dibeli agar bisa mengcover pemakaian dari semua user? SDP dapat menghandle semua kategori aset manajemen mulai dari in-store, ini untuk aset manajemen ya Bapak dan Ibu, in-store, in-use, loan, in-repair, dan yang sudah retired. Oke, jadi di sini first state, karena masuk first state itu masih masuk ke kategori aset manajemen di sini. Service Desk Plus memiliki aset manajemen yang agent based scanning. Jadi kita disebut di sini agent scan. Kita harus menanamkan suatu aplikasi kecil di bawah 50 mega ke setiap aset yang akan kita manage di dalam Service Desk Plus karena sifat dari Service Desk Plus adalah agent based. Nah, oleh karena agent based, kita bisa men-scan semua aset-aset yang sudah kita tanam agent tersebut melalui SDP. Jadi kita bisa melakukan agent scan, network scan, prop scan, barcode scan, CPU file scan dengan Service Desk Plus. Oke, kita masuk ke Service Desk Plus lagi, asset management. Nah, dengan kategori
fitur aset manajemen di sini, kita bisa melihat semua aset yang ada di suatu company, termasuk IT aset, virtual mesinnya, aset-aset lainnya, softwarenya, aset under loan, barcode-nya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini ada scan, summary, workstation ada berapa, yang sudah terdetek, yang sudah terinstall agent, dan akan terdetek oleh Service Desk Plus di sini. Lalu kemudian ada berapa aset yang install, kemudian ada berapa aset lagi yang on loan, semua bisa dapat diinformasikan oleh Service Desk Plus fitur Asset Management. Oke, di sini masih di fitur aset, Bapak dan Ibu, first state, kita masih sebut first state karena masih aset. Asset Management bisa melihat isi dari virtual host, kemudian ada isi dari berapa VMware mesinnya. Nah, dari virtual host yang ada, kita bisa melihat VM host yang ada modelnya apa. Karena ini sudah agent based, maka kita bisa melihat sampai ke operating systemnya, kemudian ada berapa logical processor, total memory, install VM, juga kita bisa lihat di sini. Dan ini adalah masih di kategori asset management. Asset management kita bisa melihat semua list software yang dimiliki oleh suatu company, berapa yang sudah di-purchase, berapa yang sudah terinstall, karena ini agent based ya, jadi kita tahu ada berapa yang sudah terinstall, dan itu langsung nge-link secara real time ke Service Desk Plus. Dan kemudian kita juga bisa melihat kategori dari license-license tersebut. Oke, Bapak dan Ibu masih masuk di asset management, kita bisa melihat kategori software yang dimiliki oleh suatu company, yaitu setelah di-scan terlihat ada banyak software-software yang dimiliki oleh suatu company. Dan berapa yang sudah di-purchase, contoh di sini 14, dan sudah terinstall 14. Nah, jadi kita bisa lihat secara real time pemakaian dari suatu software di suatu company secara real time. Dengan catatan install semua device yang akan kita manage real time penggunaan license ini sudah terinstall agent. Oke, di sini kita bisa masih di asset management. Asset management kita dapat melihat aset-aset under loan, siapa saja, dari kapan yang sudah di loan, dari kapan, sejak kapan, oleh siapa. Jadi pencatatan aset di dalam Service Desk Plus itu sangat komplit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam Asset Management Service Desk Plus kita dapat mengkategoriskan berbagai jenis software, license, prohibited, freeware, software, shareware, atau ada software-software lainnya yang tidak teridentifikasi yang masuk ke dalam kategori company, suatu company. Di sini bisa dilihat untuk kategori-kategori software type yang dimiliki oleh SDP dan nanti akan reportnya akan diberikan ke company setelah di-scan terlebih dahulu untuk semua jenis software tersebut. Nah, nanti akan keluar kategori reportnya. Oke, ini masuk di asset management, fitur aset. Di sini kita bisa lihat contoh Microsoft Office Word itu dimiliki oleh suatu company 14 quantity dan sudah ada terinstall 2. Jadinya kita lihat bahwa sudah terpakai 2. Nah, ini ada per masing-masing software kita bisa lihat pemakaiannya sudah digunakan di komputer mana juga atau server mana atau notebook mana. Oke, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kita akan dengan fitur CMDB, kita akan masuk ke fitur CMDB ya, Bapak dan Ibu. Dengan fitur CMDB, pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan fitur CMDB? Nah, pertanyaan yang dapat dijawab adalah ada berapa user yang ter-affected jikalau ter-impact, jikalau terjadi downtime email pada saat tertentu. Kemudian IT asetnya ini connect-nya ke user yang mana saja. Nah, itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab oleh CMDB, tapi tidak dapat dijawab oleh asset management. Jadi, apakah IT asset management mana saja yang sudah di-assign ke employee yang mana saja pada saat tertentu. Kemudian, ada berapa installation dari software tertentu yang sudah eksis, yang berada di dalam company kita, dan user siapa saja yang menggunakan software-software tersebut. Nah, ini ada perbedaannya ya Pak, Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa dengan CMDB kita akan melihat koneksinya ke user yang mana yang menggunakan. Sedangkan kalau aset lebih ke pencatatan aset dan mereka tidak bisa memberitahukan konektivitas dari user tersebut ke user yang mana yang menggunakan gitu Pak. Semoga bisa
memberikan penjelasan perbedaan antara aset manajemen versus CMDB. Oke Pak, Bapak dan Ibu masih masuk ke CMDB. Di sini kita bisa lihat masuk ke ini ada menu aset yang tadi saya udah jelaskan. Ini ada menu CMDB. CMDB di sini kita bisa melihat relationship antara satu VMware dengan access point dan dengan usernya siapa. Kita bisa meng-create relationship-nya di sini. Oke, CMDB memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data dari perangkat lunak, perangkat keras, serta user yang menggunakan perangkat tersebut beserta kombinasi dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Oke, jadi di sini, jadi apakah itu CI di sini? Jadi kita masih masuk ke CMDB. Apakah itu CI di sini? CI itu adalah dalam bahasa adalah komponen IT secara detail. Jadi CI itu artinya komponen IT. Yang CI ini merupakan salah satu bagian dari CMDB. Jadi fitur CMDB atau Configuration Management Database yang menghubungkan komponen-komponen IT tersebut. Jadi yang menghubungkan komponen CI tersebut. Dan kemudian fitur CMDB yang membantu perusahaan dalam mengelola semua komponen infrastruktur yang ada di suatu organisasi. Jadi CMDB ini lebih dari sekedar aset relationship ya Bapak dan Ibu, karena di dalamnya berisi informasi yang terkait dengan maintenance komponen IT tersebut, perpindahan aset, pemakaian aset, di sini usage-nya juga terlihat, usage suatu license terlihat juga seberapa sering frekuensi digunakan, dan problem-problem yang terjadi pada komponen IT atau yang kita sebut sebagai CI ini. Oke, jadi lanjut masih di CMDB. CMDB memberikan centralized data. Jadi di sini kita lihat bahwa kita bisa mensentraliskan data, divisualisasikan untuk semua data TI tadi. Dengan CMDB, IT dapat memvisualisasikan semua komponen infrastruktur secara individu seperti perangkat penyimpanan, aplikasi yang berjalan di server, dan semuanya akan menjadi lebih simpel dan user mana yang terkoneksi. Dan hal ini untuk mencegah kesalahan administratif dan easy management juga, dan meningkatkan security. Nah, di sini contoh di PPT, kita bisa mengkonfigur IT yang mana saja, siapa saja, bagian mana yang dapat melihat konfigurasi CI di SDP. Jadi mungkin kita bisa memberikan setting konfigurasi bahwa konfigurasi CI ini boleh dilihat siapa saja, visible, dan ada yang private, karena tidak semua CI boleh dilihat oleh orang tertentu. Nah, itu bisa dikonfigur di dalam CMDB kita, CSDP. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini dalam konteks CMDB, komponen IT dari suatu sistem informasi disebut sebagai CI. Ya, CI dapat berupa komponen IT apapun, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dokumentasi, dan anggota tim, serta kombinasi dependensi antara komponen tersebut. Nah, itu adalah bahasanya di dalam common language-nya, itu di dalam ITIL bahasanya disebut plan dan identify. Nah, sedangkan proses manajemen konfigurasi yang dilakukan untuk menentukan, mengontrol, melacak CI, dan mencatat setiap perubahan yang sudah dibuat. Nah, mencatat juga atributnya dari CI, termasuk kepemilikan CI, kode identifikasi CI. Nah, itu dan dependensi antar CI, itu kita sebut dalam bahasa ITIL CMDB itu adalah control. Jadi, jikalau terjadi pemadaman listrik, maka TI dapat mengetahui langsung melalui data yang ada di CMDB, itu sistem mana dan siapa yang berpengaruh. Oke, kita masuk ke chat. Wah, banyak sekali. Wah, banyak sekali. Ini bisa di ini nggak ya? Apakah bisa di latest version sudah mendukung? Saya coba jawab satu persatu untuk chat yang masuk. Terima kasih Pak Muksin untuk feedback-nya. Untuk Pak Abdul Qadir, apakah di latest version SDP sudah mendukung setting menu operation hour? Ya sudah Pak, kami sudah menggunakan versinya saat ini. Sudah, itu bisa diatur SLA-nya, jadi berdasarkan waktu operational jam saja Pak Qadir. Jadinya kalau selama waktu libur itu tidak berhenti SLA-nya.
CMD juga memerlukan orang yang paham karena itu betul Pak, Pak Muhsin setuju dengan CMDB karena itu memerlukan dedicated people yang akan menggambarkan semua CMDB di dalam suatu organisasi. Oke, untuk Pak Padilla terkait apakah nomor CI lebih baik menempel di aplikasi? Oh, itu bisa keduanya nanti bisa diatur di bagian Technical Service Desk Plus, Pak. Sebaiknya nomornya ditempel di aplikasi atau di device karena CI itu mencakup aplikasi dan mencakup device dan interrelation semuanya. Oke, Fitri, Eni, silakan Eni. Dari saya sekian. Apa ada pertanyaan lagi dari Chunmoy? Semua komponen yang berhubungan, Pak. Bambang Surya, bisa nggak untuk WhatsApp belum, Pak? Masih belum bisa untuk WhatsApp. Ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke session undian. Halo, Bu Eni. Halo, Ibu Eni. Halo, ya Bu Chun. Ya, silakan. Ya, silakan dibantu. Oke, lanjut ya. Berikut adalah price camp untuk Service Desk Plus. Untuk solusi Service Desk Plus ini memiliki dua tipe kepemilikan, yaitu perpetual dan subscription. Dan di mana untuk subscription model itu adalah dapat digunakan selama 1 tahun beserta dengan AMS atau bisa disebut dengan annual maintenance support. Dan perpanjangan disarankan sebelum tanggal expired sebelum aplikasi tersebut tidak dapat diakses. Untuk perpetual model yaitu dapat digunakan selama dengan AMS atau annual maintenance support by principal selama 1 tahun dan AMS tersebut disarankan dapat diperpanjang di tahun berikutnya. Bagi para partner yang memiliki opportunity untuk kebutuhan Manage Engine dapat langsung submit di partner zone kami ada di website kami yaitu prodata.co.id dengan mengisi direct untuk dapat kami support lebih lanjut atas kebutuhannya. Dan kualifikasi untuk direct itu sendiri adalah harus ada opportunity dari partner lead yang original atau partner yang pertama kali membawa solusi Manage Engine ke customer dengan mengetahui goal life estimasinya yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan tetap keep information untuk progress opportunity-nya. Untuk direct-nya opportunity bukan registered yang sudah disubmit oleh partner lainnya. Artinya, apabila direct-nya sudah ada yang submit terlebih dahulu, kami tidak akan approve direct lagi untuk opportunity yang sama. Kualifikasi dari direct tersebut dengan membawa new product Manage Engine ke customer yang sebelumnya sudah existing produk dari Manage Engine. Direct tidak kami approve apabila untuk opportunity renewal produk Prodata Channel juga akan menghubungi PIC dari partner yang sudah mensubmit direct untuk membahas opportunity-nya. Untuk validity dari direct yaitu 6 bulan per opportunity. Dan ya berikut adalah produk partner schedule dari Prodata yang mana hari ini adalah untuk Service Desk Plus dan selanjutnya pada bulan November tanggal 4 akan mempreset untuk desktop sentral. Dan untuk di bulan Desember tanggal 7 juga ada AD Manager. Diharapkan Ibu Bapak sekalian yang mengikuti acara hari ini bisa join kembali untuk acara selanjutnya. Ya kita lanjut saja untuk quiz get over ya Bu ya dengan Lucky Draw. Ini bisa aku take over, jadi aku stop share dulu ke kamu udah ready notebooknya, nama dari Bapak dan Ibu sekalian? Iya, sebentar. Aku stop share, tunggu sebentar. Aku lihat stop share, new share. Aku stop share dulu ya. Nah, udah ya. Ya, berikut adalah nama-nama Ibu Bapak sekalian yang sudah meregister pada acara siang hari ini. Oke, mungkin kita langsung mulai saja untuk lucky draw-nya. Dalam hitungan 1, 2, 3 akan diputar untuk lucky draw-nya. Semoga Ibu Bapak sekalian beruntung untuk mendapatkan voucher saldo OVO. Dalam hitungan 1, 2, 3 akan diputar lucky draw-nya ya Pak, Bu sekalian. Oke, 1, 2, 3. Ya, Pak Taufik selamat. Bagi Pak Taufik, mohon di-capture untuk bukti pemenangnya. Nanti untuk confirm-nya bisa kirim ke email sales@prodata.co.id.
Mungkin Pak Taufik bisa on cam untuk konfirmasinya agar kita semua tahu juga. Halo Pak Taufik. Iya Pak, boleh on cam Pak. Sepertinya Bapaknya nggak ada kali ya ini. Di chat sih ada Bu, info hadir. Oh, info hadir ya. Oh, Ya. ada ini. Tapi nggak bisa on cam ya Pak Taufik biar kenalan Pak. Ya, suaranya Pak atau ada suara Pak? Mungkin selanjutnya aja dulu Bu ya untuk yang kedua. Oke, di email ya Pak ya. Email pemenangnya saya catat email. Oke, Pak Tony, selamat winner kedua. Mohon di capture ya Pak ya untuk bukti nanti untuk kirim ke email kami. Halo Pak Tony. Pak Tony bisa on air, on cam? Ada suaranya? Nggak konfirmasi apa kita undi lagi, Bu? Ya, coba ditunggu sebentar. Ada chatnya? Oh, tuh Pak Tony ada di chat, bisa hadir. Tapi nggak ada suara Pak Tony? Mungkin bisa. Pak. Audionya Pak bisa di-on-in, Pak. Nggak ada ya. Oke, mungkin nggak apa-apa Bu ya, udah. Yang penting di email aja ya ini ya. Sepertinya di log. Nanti konfirmasinya baik. Oh, ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Oke, dari Eni ada lagi Eni. Cukup gua ya, udah dapat pemenangnya ya. Nanti kita tunggu emailnya. Selamat untuk kedua pemenang. Jangan bersedih untuk ibu-ibu sekalian yang belum beruntung, bisa mengikuti kembali acara kita pada bulan selanjutnya. Ya, jangan lupa free sales training berikutnya itu desktop management yang paling banyak peminatnya, pertanyaan dari para partner ke kami so far saat ini ya, untuk tahun ini. Mungkin karena pandemi Pak, jadi banyak yang pada bertanya mengenai solusi SDP, desktop, OPM, itu banyak sekali. Nah, jadi nanti terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Eni bisa tolong ditutup, Eni. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti produk present update pada siang hari ini hingga sesi terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami yang tidak disengaja. Selamat bertemu lagi di next produk update selanjutnya. Kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian untuk join-nya. Mungkin itu Bu, terima kasih ya, atas. Jangan lupa optinya juga ini, opportunity-nya. Oh iya, kita tunggu ya Ibu-Bapak sekalian untuk partner opportunity-nya kita tunggu. Bisa langsung request atau email ke sales@data.co.id. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Semuanya. Stay healthy, stay safe. Oh ya, PPT-nya nanti bisa di-download Bu Eni dari itu, dari. Oh ya, untuk PPT dan recording dari present update hari ini bisa di-download di partner zone di prodata.co.id. Ibu-bapak sekalian bisa meregister untuk datanya, lalu kemudian bisa diakses semuanya untuk video dan slide PPT-nya. Ya, dan ditunggu opportunity-nya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada siang hari ini. Ditunggu ya Pak di next webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Stay healthy, stay safe. Thank you. Terima kasih.